Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang kebimbaan pada video yang keempat. Yaitu yang pertama, bagaimana hubungan antara visi, misi, dan tujuan Bimba Ayu EO? Yaitu hubungannya sama-sama sejalan ingin membangun generasi pembelajar mandiri sepanjang hayat dengan menumbuh kembangkan minat baca dan juga belajar anak sejak usia dini dan selalu merasakan kebahagiaan sepanjang masa tanpa batasan apapun. Yang kedua, apa yang melatar belakangi lahirnya Bimba IEO? Yaitu karena rendahnya minat baca pada anak di Indonesia. Sudah banyak kita ketahui ya, banyaknya anak-anak yang tidak minat di dalam baca dan juga belajarnya. Kenapa sih? Karena mereka itu merasa bahwa belajar itu membosankan dan hanya menjadi beban bagi mereka. Nah, hal ini yang membuat anak tidak terbiasa belajar secara mandiri dan sulit berkembang secara optimal. Dan juga yang kedua, pola belajar yang salah pada usia dini. Di banyak tempat anak itu dipaksa untuk bisa mencapai sesuatu di luar kemampuannya mereka. Padahal anak usia dini seharusnya masih berada di fase bermain dan tidak memiliki kewajiban di dalam belajar. Dan juga yang ketiga, yang melatar belakangi yaitu pentingnya menumbuh kembang minat belajar sejak usia dini. Yang harus kita ketahui bahwa sejak usia dini anak sudah harus memiliki minat di dalam baca dan juga di dalam belajarnya, sehingga anak berkembang secara alami tanpa adanya paksaan dan juga dengan cara menerapkan metode fun learning di mana anak tidak merasa terbebani, bosan di dalam belajarnya dan selalu senang dan juga bersemangat sehingga perlahan minat akan tumbuh dengan sendirinya. Nah, yang terakhir, visi untuk membangun generasi mandiri dan kreatif sepanjang masa. Nah, Bimba ini lahir untuk mencerdaskan bangsa melalui penanaman minat baca dan belajar sejak usia dini, yang mana tidak hanya diajarkan untuk membaca saja, tetapi diajarkan untuk anak itu bisa tumbuh di dalam minat baca dan juga belajarnya, sehingga di dalam belajarnya bisa terus-menerus hingga sepanjang hayat. Yang ketiga, jelaskan keistimewaan Bimba yang Anda pahami. Mungkin yang saya pahami itu Bimba itu tidak tertuju pada hasil, tetapi mereka mengharapkan anak-anak itu berproses untuk menumbuh kembang minat baca dan juga belajarnya. Dan juga di dalam Bimba itu memiliki metode-metode yaitu seperti fun learning, small step system, dan juga individual system, yang mana anak bukan hanya dituntut bisa belajar dengan giat, tetapi anak itu harus belajar dengan menyenangkan tanpa adanya paksaan, dan juga bisa terus senang bersemangat sampai sampai sekarang ataupun masa yang akan datang. Dan juga di dalam bimbingannya itu ya pasti selalu mengharapkan bisa sepanjang masa. Yang keempat, sudahkah Anda menerapkan visi, misi, dan tujuan Bimba dalam kehidupan sehari-hari dan berikan contoh yang konkret? Mungkin menjadi seorang pembelajar yang mandiri juga termasuk menerapkan visi dan juga misi dan tujuan di dalam Bimba ya. Dan juga mungkin menunjukkan semangat belajar kepada adik-adik mungkin yang di rumah, dan juga mereka bisa tertarik nih untuk
ternyata belajar itu menyenangkan loh gitu. Dan juga yang ketiga, jika ada anak-anak yang saya temui terus memiliki kesulitan, mungkin saya akan sedikit memberikan penjelasan bertahap sesuai kemampuan mereka, bukan sekaligus. Yang kelima, sudahkah Anda merasakan manfaat Bimba? Berikan contoh yang konkret. Ya, pastinya saya sudah merasakan nih semenjak saya masuk di Bimba. Sudah pengen hampir 2 bulan ini, saya banyak sekali nih menemukan manfaat-manfaat yang baik di Bimba. Contohnya saya bisa ternyata uh, bela menjadi seorang pembelajar itu wajib bagi seorang uh, orang dewasa. Dan juga di dalam lingkungan di dalam kebimbaan ini sangat-sangat baik, dan juga selalu sesuatu yang mungkin belum saya mengerti sangat-sangat dibantu oleh rekan-rekan yang lain, oleh motivator-motivator lainnya, sehingga perlahan-lahan saya mulai belajar terus-menerus. Oh, ternyata begini ya cara cara berkomunikasi dengan anak-anak begini, dan juga cara memberikan modul-modulnya ternyata seperti ini, begitu. Dan juga mungkin manfaatnya eh, bisa merasakan kebahagiaan yang sejati, tanpa bukan hanya sesaat saja, tetapi yang sejati itu yang dirasakan di dalam hati kita, dengan perasaan yang senang, bahagia, dan juga selalu eh, tidak berhenti di hari ini, dan pastinya selalu dirasakan setiap harinya, dan juga pastinya bisa disebut juga sepanjang masa atau sepanjang hayat. Nah, mungkin cukup sekian atas penjelasan yang saya berikan. Ada kurang lebihnya, ada salah-salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.